Ibu bapak, saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Bacaan pertama tadi menurut saya begitu indah. Tentang seorang yang berputus asa. Sampai tadi digambarkan di Nabi Elia ini duduk meringkuk. Kepalanya ada di antara dua lututnya. Putus harapan. Kekeringan melanda Israel saat itu selama 3 tahun. Bayangkan saja kalau setahun tidak ada hujan, tidak ada panen. Di Indonesia yang masih banyak air. Apalagi di sana yang tempatnya berbatu-batu. Dia putus asa, sungguh putus asa. Bangsa Israel akan mati karena kekeringan. Dan kemudian dia naik ke atas Gunung Karmel. Menyuruh bujangnya untuk melihat ada sesuatukah di sana. Dan bujangnya bilang tidak ada. Tapi dia tidak berputus asa. Dia suruh bujangnya lagi naik sampai 7 kali. 7 itu dalam bahasa kitab suci artinya sempurna. Banyak sekali. Bisa jadi lebih dari 7 kenyataannya. Tapi penuh gitu ya. Dia harus naik 7 kali baru melihat sebuah awan kecil. Yang seolah-olah tidak ada artinya karena begitu kecil. Tapi Elia dengan mata kontemplasinya dia melihat bahwa ada harapan. Dan sungguh ternyata awan itu semakin membesar dan turunlah hujan. Bagi para Karmelit, awan itu adalah Bunda Maria. Dan hujan yang diturunkannya itu adalah Yesus sendiri, berkat dari Allah untuk kita semua. Dalam bacaan Injil yang terjadi sebaliknya, ada kematian di sana. Yesus ada di atas salib. Sedang terpaku berjuang untuk hidup. Tapi toh dia mati. Dan Bunda Maria ada di sana. Berdiri di bawah kaki salib. Dan Yesus berpesan kepada Bunda Maria untuk menjadikan murid-muridnya termasuk kita semua ini menjadi anaknya. Dan kita diminta untuk menjadi anak bagi Maria. Apakah ada harapan dalam peristiwa di salib itu? Kalau kita lihat dengan mata biasa, tidak ada harapan. Yang adalah akhir atau kiamat mati bagi Yesus. Tetapi ketika kita mau melihat dengan mata kontemplasi, yaitu mata Allah, kita melihat bahwa ada harapan di sana. Karena setelah kematian Yesus, dia bangkit dan kemudian dia naik ke surga. Dan kita diangkat menjadi anak-anak Allah kembali. Maria kalau kita lihat dalam 2 konteks kisah ini, dia menjadi sakramen harapan. Sakramen itu artinya tanda dan juga sarana. Dia menjadi tanda bagi Elia, bagi orang-orang, bagi para murid, bahwa harapan itu tidak pernah mati, bahwa harapan itu selalu ada. Tapi dia juga menjadi sarana yang membawa harapan itu kepada Elia dan kepada para murid. Dia menurunkan hujan, melahirkan Yesus dan memberikannya kepada manusia. Dan dia menemani para murid sampai ke Pentakosta ketika Roh Kudus turun atas dirinya. Bagi para Karmelit, bagi kami dan bagi Anda sekalian, Maria bukan sekedar ibu, tetapi dialah sakramen harapan, tanda dan sarana harapan. Nah, bagaimana dengan kita yang mengaku diri anak-anak dari Bunda Maria? Tentu kita juga harus menjadi sakramen-sakramen harapan yang lain. Dan untuk menjadi tanda
tentu tidak mudah gitu ya. Tadi kan kita jadi sakramen menjadi tanda harapan. Karena apa? Menjadi tanda pertama-tama kita sungguh harus hidup dalam pengharapan. Kalau kita lihat dunia ini rasanya putus asa. Ada perang di sana, ketakutan akan perang dunia ketiga, ada persaingan senjata, ada macam-macam yang terjadi. Alam yang rusak, kecanduan pada gadget dan macam-macam. Makanya banyak orang kemudian takut untuk berkomitmen dalam keluarga, takut punya anak dan sebagainya. Karena mereka mati harapannya. Kalau kita mau jadi tanda harapan untuk mereka, pertama-tama kita harus hidup berpengharapan. Tentu untuk itu kita tidak bisa pakai mata kita biasa, kita harus pakai mata kontemplasi. Melihat segala sesuatu bukan dengan pikiran kita sendiri, tetapi dengan pikiran Allah. Melihat bahwa ada yang baik di balik yang buruk. Ada harapan ketika seolah-olah tidak ada harapan. Kita perlu membuka hati kita, membuka mata kita, dan mengubahnya dengan hati dan mata Allah sendiri. Melihat sesuatu yang tersembunyi, mendengar sesuatu yang tidak terdengar, dan berharap meski seolah-olah harapan itu mati. Karena kita punya iman, kita percaya bahwa Allah sudah mengalahkan dunia untuk kita. Dan untuk menjadi sarana membawa harapan itu kepada banyak orang, tadi tanda dan juga sarana, kita harus punya komitmen untuk memberikan diri kepada banyak orang, sebagaimana Bunda Maria dan Yesus. Dan komitmen itu baru bisa berjalan apabila kita punya kasih, punya cinta yang bukan berfokus pada diri sendiri, tetapi kepada Tuhan dan sesama. Kasih yang mau berkorban, kasih yang mau memberi, kasih yang mau mengampuni meskipun kita mungkin ditolak atau dibenci. Saudari-saudaraku yang terkasih, saya rasa itulah yang dibutuhkan oleh dunia saat ini. Saya yakin kalau ada beberapa dari kita atau bahkan semua dari kita ini mau menjadi sakramen harapan sebagaimana Bunda Maria. Saudari-saudara kita yang mungkin saat ini putus harapan akan kembali bangkit harapannya. Dan bersama-sama dengan kita mereka bangkit untuk berjalan mencapai harapan yang sejati, yaitu persatuan dengan Allah. Tentu perlu kesediaan kita. Apakah kita mau menjadi anak-anak Maria yang baik, dan menjadi seperti dia, ataukah kita hanya mengagumi dia, tapi enggan untuk mengikuti dia. Pilihannya ada pada kita semua. Para Karmelit yang ada di sini, mulai dari pojok sana Romo Manae sampai Romo Suyadi di sini, bersedia untuk berbagi pengalaman, berkontemplasi, agar dapat menjadi tanda dan sarana harapan bagi banyak orang. Amin.